kita berkoordinasi dengan atau kita menyurat ke Provinsi Papua Pegunungan, karena nasib ini tidak saja di Lanijaya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Kami masih mempertanyakan itu kepada Pemprov Papua Pegunungan. Siang semua. Kami kontrol. Minta maaf kalau kita tidak menyurat ke kepala sekolah dulu, guru-guru dulu ya. Kita tiba-tiba kita mau melihat, kita mau memantau selama anak-anak kita mengikuti dalam penyelenggaraan UAS. Jadi siswa di SMU kita berapa orang? 213. 213. Sekolah dinas kesehatan ada? Siap. Oke. Kita berapa jurusan 213 ya? Ya, itu IPA IPS. IPA berapa? IPA ada 68. Bantu. Anak. Nanti komunikasi juga dengan SMU yang ada. Ya. SMU yang ada. Anak-anak yang punya ini kemampuan bisa, tetapi dalam nanti nilainya kurang, tolong dipertimbangkan karena ada sejumlah dokter yang kita mau kirim ke UGM dan ke Fakultas Kedokteran mungkin. Itu satu. Yang kedua, itu selama ujian berlangsung semua aman ya. Dan ujian berlangsung juga masih masuk sekolah. Kemudian SMU SMK sudah kembalikan ke daerah maka, jadi koordinasi aktif terus dengan pemerintah daerah melalui dinas melekat. Apa kurang, apa kendala selalu berkoordinasi. Terutama menyangkut tadi dulu berapa orang itu? Di SMA Tiong saja. Iya, sama saja. Di pensiun. Kami 41 guru. Ya. 41 guru tetap, terus 2 guru honor, 1 penjaga sekolah. Oke. Dua guru tetap honor ya? 2 guru. Agama dengan bahasa Indonesia, 1 penjaga sekolah. Oke. Oh, itu honor semua. Honor semua. Kemarin sudah dimasukkan di K2K belum? Kemarin masih di. Iya. Ini dari provinsi sudah komandirkan tidak? Belum ya? Tapi kami sudah masuk di situ. Oke. Semoga masuk. Tapi karena SMU, SMK sudah kembalikan ke masing-masing daerah, maka dari semua jumlah guru yang khususnya guru-guru pegawai, baik PM maupun CP, ada CP juga. Yang 2018 Ya. sudah terima SK bulan lalu. Oke. Tapi itu juga ikut kembalikan ke sini toh. Kembali ke sini. Jadi selalu saya tanya itu waktu pertama kita serah terima itu saya sudah pernah katakan orang-orangnya kembalikan ke daerah, tapi akad melekatnya ikut kembalikan ke tidak. Jadi ini Pak Kepala Dinas harus Pak Sekda kita bisa berkoordinasi, ada Kepala BKD, kita berkoordinasi dengan atau kita menyurat ke Provinsi Papua Pegunungan
karena nasib ini tidak saja di Lanijaya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Kami masih mempertanyakan itu kepada Pemprov Papua Pegunungan untuk terkoordinasi dengan provinsi itu, karena kami punya APBD, penerimaan APBD selama ini tidak pernah penambahan. Jadi pagu APBD kita tahun 2023 ini tidak mengalami peningkatan atau penambahan, sama seperti yang tahun lalu. Tapi yang menjadi mengalami peningkatan atau penambahan adalah pegawainya. Ini yang kita pertanyakan provinsi. Jadi kalau tidak, maka ancamannya adalah 2 bulan atau 1 bulan atau 3 bulan sebelum mengakhiri di bulan Desember, kita bisa drop. Khususnya belanja pegawai di Lanijaya itu tidak bisa. Kita menggaji orang pegawai tidak bisa, karena yang seperti ini yang tadi Bapak sampaikan tidak ikut kembalikan orang. Tapi itu hak melekat, jadi sebenarnya orang pindah, gaji juga harus dipindahkan. Kemarin kami sudah sampaikan acara di hotel Sunny Grand di Abe. Kemarin juga waktu penyerahan kendaraan kita sudah sampaikan kepada PJ Gubernur dan PJ Sekda Provinsi. Tapi bukan kita saja, ternyata semua sama. Hak pegawai yang dikembalikan ke daerah itu uang-uangnya gimana? Jadi kita tanyakan kepada provinsi. Jadi hanya waktu kita serah terima pegawai dari provinsi ke kabupaten itu ada orang provinsi juga toh? Iya. Itu sebenarnya itu yang disampaikan itu adalah lewat gubernur dulu, baru kita kembalikan ke kabupaten. Tapi mereka langsung lurus ke kabupaten, jadi dari orang provinsi juga pertanyakan setelah kita jelaskan seperti ini. Jadi itu nanti kita sama-sama berpikir lewat melalui Pak Sekretaris. Siap. Jadi kita komunikasi ke Provinsi Papua Pegunungan tidak lisan, harus menyurat. Jadi Bupati menyurat, kita harus pikirkan. Kemudian apa lagi yang terkait pegawai? Yang saya dengar itu ada pegawai ini masih gantung. Jadi setelah gantung tidak pulkan ke sini yang khusus pegawai baru kepala keuangan. Ya, izin Pak Bupati, khusus menyangkut guru SMA SMK, ya. Untuk gaji sudah kami akomodir dari APBD. Ya. Bahkan tambahan penghasilan juga berdasarkan perhitungan yang ada selama ini kami akan bayarkan di triwulan pertama ini dari kabupaten sambil menunggu keputusan dari provinsi. Jadi menyangkut hak berupa tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, nanti dia beda dari provinsi dengan kami di kabupaten. Kami sudah pikirkan bagi guru-guru yang sudah lama pindah dari sini ke provinsi terus dikembalikan, itu ada datanya, jadi kami sudah anggarkan. Cuman ada 61 guru yang baru itu yang kami sudah tetapkan APBD, baru guru-gurunya dialihkan ke kabupaten. Itu yang kami lagi pikirkan, dengan Pak Bupati sudah ketemu Gubernur. Baik Bapak, itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah itu 60. Tapi yang walaupun kita berdasarkan data yang ada, guru-guru yang dari sini ya,
itu kan waktu mereka pindah ke provinsi juga gaji ikut pindah ke provinsi, hak lain ikut pindah provinsi. Tetapi gangguan-gangguan ini tetap akan terjadi. Akan terjadi adalah ketika kita menuju di bulan Oktober atau November atau Desember. Karena belanja pegawai itu memang sudah di kita sediakan tahun anggaran 2023 itu sudah. Nah, itu makanya saya bilang orang-orangnya pindah tapi gajinya tidak ikut pindah. Maka uang yang ada ini sementara ini masih jadi kita jalan. Tapi sampai habis nanti apa orang nombok ya, bisa nombok itu. Bisa pegawai lain tidak bisa gaji. Karena guru-guru CP dan PN ya. Nah, kita terima. Kita sementara ini bulan-bulan berjalan kita terima. Kita khawatirkan hanya Oktober, November, Desember. Karena pendapatan kita secara menyeluruh peningkatan tidak ada. Angkanya itu dari 2020, 21, 22 ya, sampai dengan 2023 itu. Tapi sekarang orang tambah, berarti yang ada itu kita ini itu bisa ada bisa terjadi. Nah, itu yang kita akan ini. Kami sudah usul ke Pak Gubernur, tapi saya sampaikan jangan sampai terjadi misalnya awal bayar tapi dalam perjalanan tidak bayar. Kenapa? Nah, itu alat penyebabnya itu. Itu negara tanggung jawab, ya, pemerintah tanggung jawab. Mungkin begitu ya. Ujian aman, ujian berlangsung aman ya? Aman. Dari tanggal 27 sampai tanggal 1. Oke. Baru ada pegawai yang tidak pernah aktif di guru-guru ini? Tidak ada. Tidak ada. Semua aktif ya? Terima kasih. Hanya 3 guru yang 3 orang yang honor itu belum diperhatikan. Semoga mereka masuk dalam K2. Sehat semua kah? Sehat. Dari cara ucapannya itu memang dengan tenaga dalam berarti sehat. Terima kasih. Ujian sudah berlangsung. Pak Kepala Dinas Kesehatan dengan SMU PGI, SMU Negeri, Tiong, Pirime, Maki, mana lagi? Sebagian di Wamen. Itu data anak-anak yang kita uncia. UGM minta berapa? Saya minta 5. 5. Kalau ujian itu Ujian gampang. belum itu masih bisa koordinasi. punya rumah jadi dan kita bisa nego-nego juga. Aman. Kalau Portekes SMU kita ini, khususnya jurusan IPA. Selamat siang,